Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح بنا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا الإمام النووي ثم وأولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في بناء هذا المعهد وحضر في هذا المجلس، أن الله تغشاهم من رحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمة الله نفعنا بهدانا آمين. الحديث التاسع والثلاثون، hadis ke-39. An Ibni Abbasin, suaranya agak bengong sedikit itu. An Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai daripada Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala tajawaza, memaafkan, li, untukku Nabi, atau karena sebabku Nabi, an ummati, dari umatku, al khata'a, kesalahan, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu, dan apa yang dipaksa umatku, alaihi, atas itu ma. Haditsun hasan, hadits hasan, rawahu, meriwayatkan hadits hasan Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Allah itu memaafkan, tidak menyiksa, maksudnya dari umat Muhammad khusus. Kalau umat-umat yang dahulunya tidak dimaafkan, hanya umatnya Rasulullah. 3 hal. Pertama, al-khata', salah. Salah itu contoh, sampean latihan nembak bedil, ada sasarannya, latihan nembak luput, keliru, kena orang, mati. Salah itu berarti satu kesalahan. Nah, ini enggak dosa, enggak kena kisos, cuma masih kena diyah, masih kena
dia, tebusan begitu istilahnya. Dalam ilmu fikih itu ada. Begitu juga keliru. Salah itu sampai ngerusak barangnya orang atau ngilangkan barangnya orang, tidak dosa, tapi kena doman. Tidak disiksa karena kesalahan, bukan berbuat salah loh ya. Karena kesalahan, kalau berbuat salah artinya berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar, lain lagi itu hukumnya. Yang kedua, an-nisyan, ada mudzikir li syai'. Lupa, nggak ingat. Nggak dosa kalau nggak ingat itu. Contoh puasa, lupa kalau puasa, makan satu dapur dihabiskan misalnya. Sak pawon teh. Nggak dosa dan tidak batal puasanya. Karena itu sampean minta sama Allah, ya Allah, setiap puasa saya jadikan pelupa ya Allah. Lupa dia, sampai dia nggak sholat, misalnya lupa, dianggap dia sudah sholat, nggak taunya belum sholat, lupa, sampai keluar waktunya, nggak dosa. Tapi wajib qadha. Wajib untuk qadha. Coba jangan rame itu. Atau misalnya lupa kalau dia itu belum wudu. Lupa belum wudu. Salat Allahu Akbar sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lo mari ngentut ping pitu mau. Ndak dosa, tapi wajib untuk ngulangi. Lupa kalau bajunya najis, dia sholat. Begitu juga, nggak dosa, tapi wajib ngulangi. Lupa kalau barangnya orang dipakai sampai rusak, nggak dosa, tapi wajib ganti. Kalau umat-umat yang dahulu, umat-umat dulu, kalau dia melaksanakan kesalahan atau dia melakukan sesuatu dosa karena lupa, perbuatan yang asalnya halal sebelumnya jadi haram. Misal, dia bersalah. Oh, kalau kesalahan ini dilakukan karena lupa, haram makan iwak laut, haram makan ikan laut, gitu misal. Oh, kalau dia tadi itu salah berbuat ini, maka dia tadi itu haram makan ini atau kena denda ini misalnya.
Tapi kalau umat Rasulullah dimaafkan oleh Allah, enggak dosa. Ini adalah satu keringanan dari Allah bagi kita umat Muhammad. Karena itu dalam doa kita diatur, kita diajarkan oleh Allah untuk membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau azab kami jika kami lupa dan jika kami salah. Udah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih. Dimaafkan apa yang dipaksa umatku untuk melakukannya. Paksa, tahu dipaksa enggak? Enggak berdaya. Sampean puasa, diikat tangannya, kakinya, mulutnya dibuka, dicekoi air 1 gelas. Terpaksa sampean ini. Gimana? Enggak batal. Tidak batal. Teruskan puasanya. Kenapa? Karena sampean dipaksa. Dipaksa misalnya sampean dipegangi tangannya, kemudian dikasih khomer misalnya, dipaksa. Masukkan ke mulutnya dipaksa, atau dimakankan babi dipaksa. Maka tidak dosa karena dipaksa. Dipaksa suruh nalak istrinya, kalau enggak ditandangi, diajar, disiksa misalnya, sampai dia menyatakan saya talak istriku, enggak jadi talaknya. Ini dipaksa. Kecuali kalau dipaksa untuk membunuh orang, enggak boleh nurut. Dipaksa. Patenono Pak Imin. Enggak tak pateni kon. Terpaksa saya Ustadz pateni. Dua-duanya kena kisos ini. Yang memaksa kena kisos, yang melakukan juga kena kisos. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Abu Hanifah yang memaksa aja yang kena kisos. Kalau Malik dan Ahmad bin Hanbal yang melakukan kena kisos. Kemudian yang dilarang lagi zina, dipaksa, terpaksa Ustaz saya zina. Tapi dibukai aurate, loh, tak bisa. Wajib tidak nurut. Wajib untuk nolak. Terpaksa Ustaz, tak bisa begitu. Tetap dosa, tapi tidak kena had. Tidak kena haddus zina. Kalau memang dia tadi itu diancam. Kecuali kalau udah diikat tangannya, diikat kakinya, tidak berdaya sama sekali, gimana caranya untuk berontak? Maka tidak dosa, demikian ini. Sampai-sampai kalau seandainya dipaksa kafir, dipaksa suruh nyembah berhala misalnya, dipaksa untuk nyembah berhala misalnya, kalau udah demikian, kalau enggak dibunuh dia atau disiksa, pura-pura dia, paham nih ya? Tapi hati tetap beriman, enggak dosa.
Tapi wajib untuk pakai cara yang lain sebenarnya. Wajib untuk pakai cara yang lain. Tauriah misalnya, pakai cara yang lain. Misal, ayo, ini Tuhan kamu, ini Tuhan kamu, betul-betul ini Tuhan kamu misalnya. Nah, betul-betul ini Tuhan kamu. Lah kalau sudah ini Tuhan kamu, ya Tuhannya kamu, bukan Tuhan saya, begitu. Kalau memang bisa dikibuli dengan cara yang lain, paham ya? Maka wajib dengan cara yang lain. Kalau nggak bisa, boleh dimaafkan. Tetapi jika dipertahankan, nggak nurut sampai mati, itu hukumnya lebih afdol. Itu hukumnya lebih afdol. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ammar bin Yasir, itu ceritanya. Ammar bin Yasir ini bapaknya beriman. Ibunya juga beriman. Ammar bin Yasir juga beriman. Coba jangan boleh rame itu ibu-ibu. Ammar bin Yasir itu bapaknya beriman, ibunya beriman, dan Ammar bin Yasir beriman. Waktu masih sadis-sadisnya orang kafir Quraisy ini di Mekah. Bapaknya itu dibunuh, dibeleh di mukanya Ammar bin Yasir. Disembelih. Ibunya ditumbak perutnya di muka Ammar bin Yasir. Tinggal Ammar bin Yasir, ayo, mau ditebas begitu. Keluar dari agamanya Muhammad, ayo. Sembah lagi, yakini bahwa Tuhan kamu itu adalah berhala. Ammar spontan menyatakan, iya, Tuhanku berhala. Gitu. Tapi hati nolak. Terpaksa karena mau dibunuh. Setelah itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, nangis Ammar. Celaka saya ya Rasul. Saya sudah keluar dari agama ya Rasul. Kenapa Ammar? Diceritakan bagaimana mereka membunuh bapaknya, membunuh ibunya. Dan sampai akhirnya kepada giliran dia keceplosan ngomong Tuhanku berhala. Akhirnya belum Nabi menjawab, Jibril membawa wahyu dari Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang-orang yang udah terpaksa tapi hati tetap mantap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak, orang iman dulu itu. Dibunuh, disiksa. Syukur sampean jadi orang beriman gak ada nyiksa. Syukur sampean jadi orang yang beriman, gak ada yang mengancam membunuh. Alhamdulillah. Lihat sahabat itu. Hanya karena la ilaha illallah sampai melayang nyawanya. Bilal bin Rabah. Hanya karena la ilaha illallah, Pak. Bilal bin Rabah itu disiksa. Udah diajar habis-habisan, ndak dikasih makan, ndak dikasih minum, digelendeng ke padang pasir, ditidurkan di padang pasir, tangan diikat, kaki diikat.
Musim panas ada di Arab itu, Pak, bukan seperti musim panas di sini. 50 derajat. Gosong sampean. Belum itu lagi diambilkan batu besar, ditaruh ada di dada dan perutnya Bilal. Gak bisa ngomong Bilal, ambekan sulit. Bernafas sulit. Hanya satu yang bisa diucapkan oleh Bilal, Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah satu, Allah satu, Allah satu. Begitu hebat. Setengah sekarat Bilal, setengah mati sudah, nggak ada harapan hidup. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada pemiliknya Umayyah bin Khalaf. Budak Bilal saat itu, Umayyah, budak kamu ini kamu biarkan begini mati sebentar lagi. Biar mati. Lebih baik mati daripada mengikuti Muhammad. Daripada mati jual aja, tak beli. Gak ada ceritanya budak disiksa dijual itu, gak ada. Saya akan beli berlipat ganda loh. Harganya bukan harga kamu beli, tapi tak do beli sama aku. Gimana? Selamat orangnya itu tamak. Umayyah itu mikir daripada mati tidak jadi duit, lebih baik jadi duit setengah mati. Dipikir nggak mungkin hidup ini, udah disiksa begitu parah sudah. Ya sudah, sini pain nih, kata Umayyah. Seakan-akan nggak berharga Bilal, ditebus sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, dirawat. Kalau sekarang mungkin dikei indok, dikei madu, sampai seger lagi itu Bilal, sampai kuat lagi itu Bilal. Dibebaskan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, jadi sahabat yang setia kepada Rasulullah. Jadi sahabat yang istimewa, diangkat jadi muadzin Rasulullah, tukang adzan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak, orang-orang dulu itu mempertahankan iman dengan segala-galanya, walaupun disiksa. Jadi pengikut Rasulullah dengan banyak tantangan, dengan segala risiko. Karena itu enak kalau orang mukmin saiki, gampang enak. Tapi kalau sahabat susah. Karena itu sahabat ini amalannya nggak bisa ditandingi, walaupun lebih sedikit. Kenapa? Karena jadi sahabat nggak gampang, Pak, nggak gampang. Musuhnya jahat. Rasulullah ngasih gambaran, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah wala nisfah. Kalau seandainya kamu itu bersedekah segede gunung Uhud berupa emas, sedekah emas sak gunung Uhud. Tahu tuh mon sampean? Emas sak on niku lho. Kalau ada yang sedekah diwarai edan. Satu gunung Uhud emas sedekah. Anda bisa bayangkan berapa triliun itu. Amalan sangat gede, amalan sangat besar. Itu tidak sebanding dengan amalannya sahabat sedekah satu genggam beras. Sahabat beras sak genggam, tidak sampai setengah kilo ini disedekahkan. Sampean sak gunung Uhud sedekah, masih afdolan, masih lebih utama di sisi Allah amalannya sahabat.
Kenapa? Sahabat itu kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, risikonya mati. Sampai yang jerat-jerit urip. Tidak bisa ditandingi amalan sahabat. Karena itu apapun kesalahan sahabat tidak bisa ngurangi martabatnya sahabat. Wis kadung diangkat sama Rasulullah. Wajib dihormati. Masih walaupun ada sahabat yang mabuk lek perlu, tetap afdolan sahabat sama yang enggak sahabat. Kenapa? Karena nilai imannya sampean sama imannya sahabat gedean imani sahabat. Paham nih ya? Lek sampean ketemu Abu Jahal singitan ning sore longan. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang kafir itu, tidak mungkin Anda keluar. Oh, ketemu ambil satpam wedi. Apalagi ketemu sama preman-preman kafir itu. Karena itu sahabat ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, orang-orang yang dipaksa, bahkan dipaksa kafir, tapi hati tetap beriman, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini keistimewaan umat Muhammad. Dimaafkan kalau salah, nggak dosa, lupa, dan terpaksa. Cuma manusia itu jangan sampai ngeremehkan. Jangan sampai ngeremehkan. Buat sesuatu yang membuat mengingatkan kamu. Misal. Supaya sampean enggak telat sholat subuh, sediakan jam beker. Paham gak ini? Untuk ngingetkan kamu. Lah kalau tidur, lali jenenge iku. Kalau tidur itu kebabas Ustaz sampai asar misalnya. Mbok turu jam apa iku? Ya enggak dosa, tapi wajib ngodhoi sholatnya. Cuma alangkah baiknya karena takut sampean ketinggalan sholat, beli jam beker. Nggak tangi Ustaz. Kalau sudah nggak tangi jam beker, tukokno kelenengan. Nggak tangi Ustaz, tukokno bom waktu. Ini adalah satu sikap antisipasi, jangan sampai lupa atau ketiduran misalnya. Begitu juga teman-teman, kalau kelihatan ada saudaranya, temennya lupa, diingatkan. Poso. Tidak boleh makan puasa. Astagfirullahaladzim, terima kasih. Gitu. Bukan, cini warak dimi. Habis 2 piring, poso. Alhamdulillah, terima kasih. Ya tidak benar kalau begitu. Nah, perlunya untuk mengingatkan. Sholat. Belum sholat loh. Jam berapa ini? Sholat. Ngingatkan. Itulah pentingnya berteman. Begitu juga suami istri. Tahu suaminya ngentut, dapat 10 menit sholat, lali istrinya.
suaminya, sholat, iya berjamaah, gak dikandani, saken cik wis. Batal wasa sholatmu juga. Perlunya saling mengingatkan. Nah, kehidupan ini juga begitu, saling mengingatkan jika ada yang lupa, saling mengingatkan jika ada yang salah, mengarahkan kepada yang benar. Jika ada yang dipaksa, kita bantu supaya tidak terpaksa, lepas daripada paksaan dan kezaliman. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan sudah menjadi tabiatnya manusia. Mulai dia diciptakan oleh Allah, manusia itu adalah bisa berbuat salah dan bisa menjadi lupa. Mahallul khata' wan nisyan. Mahallul khata', tahu mahal enggak sampean ini? Tempatnya mobil apa? Garasi. Tempatnya barang apa? Gudang. Tempatnya lupa, tempatnya kesalahan, ya menungso. Gudangnya kesalahan dan lupa. Jadi bukan lupa satu kali sampean, bukan salah satu kali, berkali-kali, mahal gudangi koni. Sering lupa, memang manusia. Sering lupa, sering salah. Coba sampai hitung. Ping pilo salah. Kalau salah yang disengaja, bolak-balik. Yang tidak disengaja banyak. Lupa banyak. Karena itu menjadi satu kekurangan manusia itu. Satu kekurangan sebagai manusia, tapi alhamdulillah satu kelebihan menjadi Tuhan, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Umat Muhammad dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling enak jadi umat Muhammad itu aja. Paling enak jadi umat Muhammad. Umat dulu itu, Pak, kainnya atau bajunya kalau ada yang najis, cara mensucikan diketok najisnya. Serban ini so titil kabeh. Dipotong. Oh, ini kena najis, potong, krek. Gitu. Tapi kalau umat Muhammad enggak. Umban, biar hilang najisnya, suci. Alhamdulillah. Umat dahulu itu kalau matanya maksiat, jomblong no. Copot matanya. Tangannya maksiat, ketok tangannya. Kupingnya maksiat, ketok kupingnya. Mulutnya maksiat, ketok ilate. Tapi umat Muhammad kalau maksiat, tobat yang benar kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, untung dadi umat Kanjeng Nabi sampean. Ndak cumplung kabeh sampean. Maksiat tok. Alhamdulillah, nikmat. Umat Muhammad itu kalau perang, hartanya orang-orang kafir menjadi ghanimah, rampasan perang yang nanti dibagikan kepada pejuang-pejuang sukarela. Bagikan. Menang, ya untuk ghanimah, rampasan perang, suki. Lek mati, ya syahid, masuk surga. Enak dok wis. Tapi umat-umat dahulu ndak, mati syahid. Kalau menang dapat rampasan perang, tidak oleh tidak boleh diambil walaupun sak cuil. Ditaruh ada di padang, di alun-alun, padang pasir taruh. Suruh menjauh,
Kalau amalan itu diterima, datang api dari langit, diobong kabeh. Sapi-sapinya, kambing-kambingnya, harta-hartanya, ada baledek, gosong kabeh wis. Mati semuanya. Tidak boleh dinikmati, harus dibinasakan, dan itu dari Allah, bukan diobong. Kirim api dari langit. Lek sampean ndak nikmatono. Sapi ini kon belai iso, kon ingu iso, ndak apa-apa. Kalau itu terjadi peperangan membela agama Allah. Ini di dunia. Di akhirat umat Muhammad paling enak. Umatnya Rasulullah ini. Subhanallah. Umat-umat dahulu umurnya ratusan tahun ibadah. Umat Kanjeng Nabi Muhammad umurnya metel-metel. Umurnya dikit-dikit, ibadahnya dikit, tapi ganjarannya ngalahkan umat-umat yang dahulu. Masya Allah. Umat dulu itu Pak, perang dok. Nabi nerangkan perang itu 1000 bulan. Membela agama Allah siang dan malam selama 1000 bulan, tidak ada henti-hentinya. 1000 bulan itu berarti 83 tahun. Perang dok. Padahal kata Rasulullah, sesaat di pagi hari, ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Waktu sejenak di pagi hari atau waktu sejenak di sore hari untuk membela agama Allah itu lebih baik daripada sedekah dunia seisinya. Sedekah dunia seisinya. Tahun dua enggak ya? Dunia seisinya miliknya sampean ini. Binatang-binatang ini ternaknya sampean. Sawah-sawah tek sampean kabeh wis. Gedung-gedung apartemennya sampean sudah. Emas, pabrik tek sampean kabeh. Anda bisa bayangkan piro regane. Kemudian Anda sedekahno. Sak piro? Nilai waduh paling loman sak dunya akhirat iki. Kata Rasulullah, inti punya waktu sedikit 1 jam wis pagi hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu jam untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala saat pagi hari atau sore hari itu lebih utama daripada kamu tadi itu bersedekah dunia seisinya. Sedekah sak piro kira-kira? 83 tahun perang tok, Pak. Itu bukan sebentar ini. Waktu Rasulullah nyeritakan bagaimana orang dahulu amalnya begitu banyak, sedekah sampai 1000 bulan. Cilik atine sahabat, tak iso nyalep. Sahabat sama sampean itu lain, Pak. Kalau sahabat itu pingin nomor 1, kalau sampean pokoknya selamat. Kalau sahabat itu kepingin juara 1. Kalau kita untuk amal soleh enggak. Yang penting lakoni. Sholat, alhamdulillah bib sholat. Masih cepet-cepetan. Tapi kalau sahabat, berapa rakaat itu? 100 rakaat. Aku kepingin 150 lagi. Gitu. Saling berlomba di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lah sahabat ini kepingin nyalep umat-umat yang dahulu, umat-umat sebelum Rasulullah. Kepingin nyalep. Cuma lihat
Jihadnya tok itu 80 tahun. Jihadnya saja itu. Lah umurku durung tentu 80 tahun. Dipotong sebelum balik. Jelas kalah, lemes sahabat. Waduh, tak iso nyalep, nggak bisa dibayangkan sudah. Kalah. Akhirnya turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah apa malam yang agung itu? Umat Muhammad kalau beramal soleh di malam itu lebih utama, lebih afdal daripada amalan jihad fisabilillah umat yang dahulu 1000 bulan. Yang diceritakan tadi itu jihad 1000 bulan sama amalnya umat Muhammad dalam malam Lailatul Qadar luwe gede ganjarane amalane umat Kanjeng Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar. Suwengi tok iku lho ngalahno amalan 1000 bulan daripada umat yang dahulu. Masya Allah, untung sampai dari umat kayak gini Nabi. Amale titik ganjarane gede. Karena itu sampean jadi umat Rasulullah itu ojo males. Alhamdulillah wis jadi umat Kanjeng Nabi turu tok nawaitun nauma ilal maut. Bukan begitu seharusnya. Kalau sampean punya toko laris sih setengah mati, dibuka terus apa ditutup terus? Alhamdulillah laris tutup. Goblok itu. Alhamdulillah laris gede no maneng rek gede no. Buka maneng cabang. Wah, tambah untung. Alhamdulillah umatnya Rasulullah ganjarane gede. Turu. Ayo amal. Dikasih ganjaran gede, kasih ganjaran besar. Begitu seharusnya. Duduk tambah malas. Karena itu syukur sama Allah jadi umatnya Rasulullah. Udah banyak dimaafkan dan banyak dikasih ganjaran besar. Wallahu alam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah yang bisa nyenengkan hatinya Rasulullah, membahagiakan hatinya Rasulullah. Amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.